Hai Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya mendoakan agar kita selalu sehat dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, kali ini saya akan membawakan satu topik, yaitu ibu menyusui haruskah minum 3 liter air? Ini saya membaca satu postingan seseorang, ya, saya tidak perlu sebut namanya, yang mengatakan bahwa produksi ASI itu supaya lancar, supaya banyak, itu seorang ibu harus minum air putih sebanyak 3 liter. Wow, ini merupakan salah satu yang harus saya berikan komentar saya, karena sebagai seorang konselor IBCLC, saya ingin memberikan edukasi yang lebih terarah supaya kedepannya kita tidak ada misinterpretasi terhadap satu jenis bacaan. Kadang-kadang semakin banyak informasi semakin bagus, tapi informasi yang lebih akurat itulah sebenarnya yang kita tunggu, ya. Jadi ini yang kita akan bahas. Namun seperti biasa, sebelum membahasnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda nih, Bapak Ibu yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa nih, klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share, dibagikan kepada semua orang, khususnya ibu yang menyusui, agar semua mereka bisa mendapatkan materi dan manfaat yang sama tentunya. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, produksi ASI apakah ditentukan oleh jumlah air minum yang ibu konsumsi? Tentunya hal ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan dalam literatur yang saya baca, ini tidak berhubungan. Sebenarnya produksi ASI itu ditentukan oleh beberapa faktor, khususnya 2. Pada laktogenesis fase 1 atau laktogenesis 1 dan 2, itu memang ditentukan oleh hormon. Ya, ketika bayi lahir, itu sampai kolostrumnya, sampai dengan 2 minggu pertama, laktogenesis 1 dan kedua, itu memang dipengaruhi hormonal. Nah, setelah ASI matur, kurang lebih setelah dia bayinya usia 2 minggu, maka selanjutnya laktogenesis 3 itu dipengaruhi oleh pengosongan payudara. Artinya, semakin sering payudara kosong, semakin efektif menyusuinya, maka produksi ASI akan semakin banyak. Tentunya pengosongan payudara itu yang paling bagus adalah dengan hisapan atau kenyutan si kecil ketika dia menyusu. Tapi ketika misalnya bayi tidak menyusu, maka pengosongan payudara caranya yang lain adalah dengan memerahnya. Jadi inilah sebenarnya inti dari atau faktor yang membuat produksi ASI semakin banyak. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya jumlah air putih, terutama air putih yang dikonsumsi seorang ibu dengan produksi ASI. Walaupun untuk yang namanya seseorang hidup dan bugar, tentu dia membutuhkan air. Tapi bukan berarti harus minum jumlah tertentu, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa banyakkah seorang ibu menyusui mengkonsumsi air? Kita tahu Bapak Ibu semua bahwa air itu tidak hanya didapatkan dari air putih. Sebenarnya ada sumber air yang lain yang tidak kita sadari merupakan juga sumber air. Contohnya, nasi itu juga ada airnya, buah-buahan juga ada airnya, sayuran yang kita konsumsi, apalagi sayuran sop-sopan misalnya gitu, itu juga ada airnya. Belum lagi dari minuman yang lain. Jadi, bukan sekedar kita menghitung jumlah air putih yang kita konsumsi. Memang dalam literatur dikatakan jumlah air yang sebaiknya dikonsumsi seorang ibu menyusui adalah antara 2,5 sampai 3 liter. Tapi air ini tidak hanya didapatkan dari air putih saja. Tadi saya katakan dari makanan, sayuran, buah-buahan itu juga merupakan sumber air. Bagaimana cara tepatnya menghitung jumlah air yang dikonsumsi seorang ibu?
Sebenarnya tidak perlu ribet. Banyak literatur mengatakan bahwa ibu menyusui, minumlah sampai rasa dahaganya hilang. Ini cukup untuk memastikan jumlah air yang kita konsumsi apakah sudah memenuhi metabolisme kita, apakah sudah memenuhi kebutuhan daripada tubuh kita. Memang yang namanya ibu menyusui, ketika dia menyusui bayinya, maka akan dikeluarkan yang namanya hormon oksitosin. Nah, berkat hormon oksitosin ini juga di samping ASI-nya lancar, membuat juga si ibu merasa kehausan. Maka jangan heran ketika ibu menyusui beberapa saat atau setelah menyusui, maka ibu akan merasa sangat kehausan karena efek daripada tambahan hormon oksitosin ini. Jadi kata kuncinya adalah ibu minum sampai rasa dahaganya hilang. Atau bagaimana dengan parameter lain? Tentu kalau misalnya kita kekurangan air yang ekstrim, maka kita akan dehidrasi. Sebenarnya sih jarang orang yang bisa bertahan tidak minum sehingga menyebabkan dehidrasi. Orang itu bisa tahan nggak makan, tapi kalau nggak minum kayaknya nggak bisa tahan deh. Jadi apa parameter kita? Yang pertama adalah warna urin. Semakin pekat, maka kita terindikasi mengalami yang namanya dehidrasi atau rasa kehausan yang hebat atau suhu tubuh yang semakin meningkat. Ini merupakan parameter lain atau sinyal tubuh kita. Jadi ingat, tubuh kita memiliki sinyal. Ketika kita haus, berarti kita butuh. Ketika urin kita semakin pekat, berarti kita semakin butuh atau sedang mengalami yang namanya dehidrasi. Maka segera minum ya. Sampai kapan? Sampai berapa banyak minumnya? Ya sampai rasa dahaga kita hilang. Itu merupakan pedoman yang paling benar. Jadi tidak perlu kita sudah makannya banyak ya, kita mengkonsumsi yang namanya air putih 3 liter lagi. Bisa dibayangkan, ini kadang-kadang memang membuat suatu ketidaknyamanan apabila minumnya itu berlebihan. Jangan sampai ibu menyusui saking letterleknya membaca suatu literatur atau suatu informasi lah, bukan literatur ya, informasi yang mengatakan ibu menyusui harus minum 3 liter tambahan air putih karena dia pengen maksa, maka perutnya sebah nggak enak. Itu maksa namanya. Kadang-kadang seseorang yang sudah terpaksa bisa mengakibatkan dia stres. Kalau stres, apa jadinya? ASI-nya juga akan semakin mampet ya. Jadi minumlah secukupnya. Secukupnya dapat dari mana patokannya? Sampai sebatas rasa dahaga ibu hilang. Buatlah menyusui itu senyaman mungkin. Sebenarnya menyusui itu prinsipnya adalah semakin sering kita susui bayi kita, semakin banyak produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin bahagia seorang ibu yang menyusui, maka akan semakin lancar ASI-nya. Dua itu saja sih sebenarnya prinsip dari menyusui. Nah, demikian Bapak semuanya. Saya sudah paparkan tentang materi hari ini, bagaimana kebutuhan air pada ibu menyusui. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat. Dadah.